Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Putri Pratista, NPM 2121020022. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai sumber hukum Islam untuk memenuhi tugas presentasi dari Bapak Hervin Yogi Pradikta. Al-Quran bukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang kandungannya untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Hal tersebut juga diperlukan sebagai upaya mengatur perilaku manusia, baik yang berhubungan dengan manusia ataupun makhluk yang lainnya secara horizontal. Demikian pula seluruh persoalan yang berkaitan dengan hukum, meski dicari jawabannya terlebih dahulu dari petunjuk yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemaslahan hidup manusia di dunia dan di akhirat diyakini dapat diperoleh jika manusia melandaskan pada perilaku hidup mereka pada petunjuk Al-Quran. Jika sebelumnya Al-Quran sebagai sumber utama dan yang paling utama dari hukum Islam yang bersifat global yang membutuhkan penjelasan secara operasional, Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai ajaran Al-Quran diberi otoritas oleh Tuhan untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. Dengan demikian, Al-Sunnah, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun dalam bentuk takrir, berkedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Akal dan proyeksi ijtihad. Akal menurut Al-Quran, lebih khususnya menurut pengertian pra-Islam, yaitu bahwa memperhatikan alam sekitarnya dengan otak, yang dimana otak adalah organ tubuh akal. Artinya akal itu sendiri terdapat di dalam otak seseorang yang digunakan untuk berpikir, dan berdasarkan pemikiran itu, maka lahirlah suatu ide atau gagasan mengenai suatu masalah yang dipikirkan. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbeda berdasarkan akalnya dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Berdasarkan perspektif Islam, peran akan dibagi dua. Yang pertama, memahami nilai-nilai ajaran agama. Apabila ada doktrin yang kurang jelas, akal akan merumuskan pelaksanaannya. Adapun ketika sebuah doktrin agama memiliki nilai-nilai sosial, akal bertugas menerjemahkan dalam konteks kehidupan kekinian, bukan untuk mengubah doktrin, melainkan menemukan pelaksanaan doktrin. Dan yang kedua, yaitu akal bertugas memilih dan menyeleksi doktrin agama. Terkadang ada doktrin agama yang temporer atau madaniyah, dan doktrin agama yang selalu kontemporer yaitu makiyah. Terkait hal ini akan bertugas untuk memilih kemungkinan terbalik pelaksanaannya. Kalau tadi udah ngebahas tentang akal, sekarang kita ke ijtihad. Ijtihad ini diterapkan dengan beberapa cara, antara lain ijma dan qiyas. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah Rasulullah wafat terhadap suatu masalah. Sedangkan qiyas adalah menetapkan hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukum terhadap masalah lain yang dihadapi dan belum ada ketetapan hukumnya, sedang antara keduanya sama-sama memiliki sebab yang bisa disepadankan. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.